Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mencoba untuk menginput jabatan pelaksana khususnya pada SIASN Perencanaan BKN. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja. Pertama, di sini saya akan coba menginput bagian organisasi. Data yang saya butuhkan untuk memastikan sinkronisasi hasil rekapitulasi ABK dengan data SIASN, maka saya membutuhkan lampiran Kepwal yang sebagian kecil sudah diedit dan diverify oleh bagian organisasi ya sebagai pedoman. Di sini kita akan menginput bagian organisasi, maka saya akan mencari ya, kita tinggal mengetik saja Ctrl F, kemudian kita ketik bagian organisasi. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di bawah kepala bagian organisasi kita melihat ada beberapa pelaksana. Pelaksana yang kita input adalah pelaksana pasca Kepmenpan 656 yang kemudian belakangan muncul Kepmenpan baru ya nomor 11 tahun 2024. Oke, di sini berubah menjadi penelaah teknis kebijakan, pengolah data informasi, dan pengadministrasi perkantoran. Untuk ringkasnya, kita akan menginput penelaah teknis kebijakan sebagai satu jabatan, tapi nanti kita akan mengalihkan ya kelipatannya sesuai dengan jumlah yang tertera pada rekapan ini. Di sini penelaah teknis kebijakannya semuanya satu ya. Jika kita jumlahkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka agar efisien kita memasukkan satu saja penelaah teknis kebijakan, tapi ujungnya harus ada 6 penelaah teknis kebijakan. Bagaimana caranya? Nah, kita langsung ke SIASN saja. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah kita cari UNUR, kita ketemu dengan bagian organisasi. Di sini saya sudah memasukkan JF ya. Nanti JF kita akan bahas di lain kesempatan. Nah, untuk menambah jabatan pelaksana, kita bisa lihat ada kata aksi di sini. Nah, aksi kemudian kita klik, kita tambahkan jabatan pelaksana. Sesuai tadi, ya, kita mulai dulu dari penelaah teknis kebijakan. Teknis kebijakan. Nah, detail, karena tadi kita ingin mematch 6 penelaah teknis menjadi satu, kita tidak perlu menambahkan detailnya. Nah, kemudian kode cepat juga tidak perlu, kita klik saja di sini prioritas instansi, rumpun jabatannya administrasi. Ya. Untuk beberapa pelaksana yang spesialis ya atau like spesialis itu bisa memilih ya rumpun jabatan sesuai dengan bidangnya, khususnya yang nanti di fungsional. Contoh misalnya fungsional dokter, tentu rumpun jabatannya adalah kesehatan. Oke, di sini kita pilih rumpun administrasi. Lokasinya kita pilih mulai dari provinsi, kemudian Cirebon, kita tambahkan sampai ke tingkat kecamatan. Nah, kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, yang penting kita isi adalah informasi jabatan. Nah, Bapak Ibu bisa memilih ingin menambahkan seluruh jabatan pelaksana dulu atau menyelesaikan satu persatu jabatan yang harus diinput di SIASN. Nah, dalam hal ini saya memilih menyelesaikan dulu satu persatu jabatan. Maka saya akan meneruskan informasi jabatan dari penelaah teknis kebijakan ini. Nah, informasi jabatan yang harus kita isi adalah data jabatan, ya tadi, kemudian tugas pokok, dan syarat jabatan lain. Hanya 3 ini, karena nanti hasil kerja itu akan otomatis terisi. Jadi yang lain bahan kerja, perangkat kerja, sampai kelas jabatan, tolong abaikan dulu. Karena kita butuh efisiensi waktu dengan batas waktu yang sangat singkat. Oke, kita mulai saja. Mulai dari data jabatan. Nah, kami akan menyiapkan satu template yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, template yang kami siapkan misalnya di sini adalah template penelaah teknis kebijakan. Nah, ini ada template ya. Di sheet ini ada 2 sheet yang nanti akan kita pedomani untuk memasukkan di
SISN. Pertama, data dan syarat jabatan. Kedua, tugas pokok dan ABK. Oke, langsung saja. Data jabatan di sini ya, sesuai dengan. Nah, Bapak Ibu, setelah selesai disimpan, Bapak Ibu, ya, kita bisa menambahkan uraian berikutnya. Ini kan baru satu ya. Wajar kalau baru 0,58 kebutuhannya. Nanti kita akan lihat kalau ketika udah selesai. Oke, uraian tugas selanjutnya. Kita masukkan saja. Ibu. Hasil kerjanya kita masukkan juga di sini. Oke. Dokumennya Bapak Ibu. Beban kerjanya tadi kita masih hafal ya, karena ini dilakukan tiap hari. Ya, ini setiap hari ya, lihat dalam satu tahun 240 kali 6 berarti tadi 1440. Nah, waktu penyelesaiannya berapa tadi? Coba kita lihat lagi. Waktu penyelesaiannya itu 60 menit. Oke. 60 menit. Oke. Bapak Ibu. Nah, sudah. Kita akan coba simpan. Set. Oke, sukses. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Maaf. Ya, Bapak Ibu, ini berikutnya. Nah, kemudian hasil kerjanya kita masukkan juga. Ini berapa tadi? Oh, 140 juga, berarti dikali 6 1440. Nah, waktu penyelesaiannya sekitar 90 Bapak Ibu, 90 menit. Oke, kita simpan. Oke. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan ya 7 poin ya dari uraian tugas telah teknis kebijakan. Nah, setelah kita mengisi ya, dimana di sini ingat ya, beban kerja itu kita buat kelipatan 6 ya Bapak Ibu. Kita kemudian kenapa saya ingatkan sekali lagi, kenapa saya membuat kelipatan 6, karena sesuai dengan database bahwa penelaah teknis kebijakan di bagian organisasi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kebutuhannya ya Bapak Ibu. Tapi pada kenyataannya kita hanya memiliki 3 penelaah teknis kebijakan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 Bapak Ibu. Nah, mohon izin kita cek di sini. Tadi di BKN kita lihat di resume. Nah, di resume Bapak Ibu. Nah, ini. Di resume-nya kita lihat di totalnya rata-rata 6. Jika ini sudah 6, misalnya sudah 6 atau sudah sesuai dengan di bidang Bapak Ibu, misalnya di bidang Bapak Ibu ada 3 misalnya, ya maka ini sudah tepat. Dengan begitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah tugas pokok ya, setelah tugas pokok kita harus mengisi. Nah, lihat hasil kerja akan langsung terisi. Kita harus mengisi syarat jabatan lain. Oke, ulangin lagi. Data jabatan, tugas pokok, hasil kerja, dan syarat jabatan lain. Syarat jabatan lain, Bapak Ibu, kita akan lihat di sini.
Oke Bapak Ibu, kita bisa lanjut, kita masukkan syarat jabatan lain dimulai dari keterampilan kerja ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini data dan syarat jabatan. Di sini syarat jabatannya adalah, nah, mulai dari, nah tadi ini udah ya Bapak Ibu. Berarti mulai dari sini keterampilan kerja. Nah, keterampilan kerja kita masukkan langsung saja. Ibu. Nah, bakat kerja ya, verbal, intelijen, dan bakat numerik kita pilih ya sesuai di sini. Verbal ya, kemudian numerik dan intelijensi ya. Oke. Masukin semua. Nah, ini untuk umur Bapak Ibu tidak bisa kita mengisi kata-kata ya, harus angka ya. Jadi kalau untuk pelaksana itu sesuai dengan umur pensiunnya 58. Kemudian kita terima disabilitas ya kan, karena sudah kita harus berpihak pada ini ya, sudah kita harus berpihak kepada gender ya, gender dan disabilitas, maka kita harus terima disabilitas. Nah, dalam hal ini disabilitas yang bisa diterima adalah disabilitas fisik. Nah, hubungan dengan data tadi ya, kita menganalisis data di sini. Hubungan dengan bandanya sebenarnya di sini tidak ada ya. Kita bisa katakan tidak ada. Karena secara umum tidak berhubungan dengan benda. Nah, berhubungan dengan orangnya itu adalah berunding. Oke, simpan. Oke, data berhasil disimpan Bapak Ibu. Ini selesai ya Bapak Ibu ya. Sampai sini saja dulu. Ya, ini bahan kerja sudah, bahan kerja tidak usah. Ya, ini bahan kerja sudah ada ya. Dan di sini jumlahnya itu 6 orang. Oke, kita bisa masuk ke jabatan berikutnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Misalnya untuk jika ingin masuk ke jabatan berikutnya, kita tinggal klik ya. Klik aksi di UNOR ya kan. Nah, ketika ada seksi di dalam bidang kita tambah untuk struktural. Kalau misalnya kita mau menambahkan, kita tambah fungsional, kita tambah jabatan fungsional. Kalau misalnya pelaksana, kita, nah di sini kita tambah jabatan pelaksana. Oke, kita tambah jabatan pelaksana lagi tadi ya. Kita lihat di sini apa. Nah, di sini ya kan di bawah ada pengolah data dan info, ada 2 orang. Kita satu saja yang kita masukkan Bapak Ibu, pengolah data dan informasi. Oke, pengolah data dan informasi ya. Detail jabatan tidak usah. Nah, ini proses nasional. Nah, ini rumpun jabatannya, ini masih administrasi ya Ibu. Nah, lokasi tadi Jawa Barat. Tadi ya, Cirebon. Kemudian di sininya Kejaksaan ya, sesuai dengan lokasi. Oke Bapak Ibu. Nah, berikutnya lakukan ya seperti kita menyusun penelaah teknis kebijakan. Ya, kita akan berikan pedoman ya, satu template yang mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.